Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu thumma amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وفهما يا رب العالمين. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membaca dan mengkaji kitab Ta'liqatul Mukhtasarah ala Risalah I'tiqad al-Imam Syafi'i. Beberapa komentar ringan terkait risalah yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syafi'i terkait akidah beliau. Syekh kita, Syekh Ahmad Abdul Hadi Al-Masri ini, dalam kitab beliau ini menjelaskan atau mensyarah apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, yaitu wala unazzilul muhsina min ummati Muhammadinil jannata bi ihsanihi walal musi'a bi isaatihi nara. Dan aku tidak menentukan bagi orang yang berbuat kebajikan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dia penghuni syurga. Begitu juga orang yang melakukan dosa dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak memastikan bahwa dia adalah penghuni neraka. Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i. Lalu Syekh menyebutkan id qabulul a'mali min adamiha. Hal ini dikarenakan diterimanya suatu amalan atau ditolaknya suatu amalan. Wasarairil bashar, juga perkara rahasia seorang insan, kulluha muwakkalatun ilallahi fahasab, semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Fa ahlu sunnati la yashhaduna li ahadin bi'ainihi bi jannah. Dan ahlu sunnah wal jamaah itu tidak mempersaksikan seseorang secara khusus dia adalah penghuni syurga, wala nar, atau dia itu penghuni neraka, illa biman warada an-nassu bi tasmiyatihi wa hukmihi, kecuali yang telah ada nas penjelasannya, yang telah ada nas yang menyebutkan nama-nama mereka atau sifat-sifat mereka dan juga hukumnya. Amal hukmul am fa innahum ya'taqiduna jazman bila syak. Adapun hukum secara umum, secara global, fa innahum ahlu sunnah ya'taqiduna jazman, mereka sangat meyakini atau berkeyakinan, bila syak, tidak ada keraguan padanya, wala raib, anna man mata ala tauhid faqad aujaballahu al-jannah, bahwa siapapun dia yang mati di atas tauhid, yang mati di atas tauhid dalam akidah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala saja, faqad aujaballahu al-jannah, maka Allah telah mewajibkan atasnya syurga. Ini secara umum. Wala yumkin an yakhluda finnar, dan tidak mungkin dia masuk atau dia kekal di neraka. Wa in dakhala ibtida'an li ghalabati dhunubihi,
Meskipun sebelum ke syurga dia masuk neraka terlebih dahulu karena banyaknya dosa yang dia lakukan. Kita tahu bahwasanya umat Muhammad itu tidak semuanya masuk syurga tanpa hisab. Ada yang masuk syurga tapi melewati dulu hisab di neraka. Dibilang jahannamiyun dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu pula bahwasanya umat Muhammad itu ada yang masuk neraka dukhulan awwaliyan dan dukhulan abadiyan. Ada yang masuk neraka itu masuk untuk dicuci, kemudian keluar dan dimasukkan ke syurga. Dan ada yang masuk neraka dan tidak bisa keluar darinya. Dibilang dukhulan abadiyan. Dan umat Muhammad juga kan ada dua. Ada ummatul ijabah dan ummatul da'wah. Ummatul ijabah yaitu umat yang beriman dengan kerasulan dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu sejak diutusnya beliau dari kalangan para sahabat sampai generasi terakhir dari dunia ini. Siapapun yang beriman dengannya, maka dia adalah umat Muhammad yang menerima dakwah beliau. Adapun ummatud dakwah yang tidak beriman, yang kita dianjurkan untuk mendakwahi mereka, balighu anni walau ayah. Baik. Yang meninggal dari umat Muhammad ini dalam keadaan beriman dan ternyata banyak dosanya, maka dia akan dicuci terlebih dahulu di neraka, tapi tempat kembalinya syurga. Tempat kembalinya syurga, tempat terakhirnya. Dan di sana banyak syafaat dari Allah, malaikatnya, para rasulnya, bahkan orang-orang saleh, para syuhada itu memberikan syafaat. Dan Nabi SAW sendiri mengkhususkan syafaat beliau kepada ahlul kabair, pelaku dosa besar yang meninggal sebelum bertaubat. Yang meninggal sebelum bertaubat. Nah, tapi dia meninggal dalam keadaan beriman, dalam keadaan mengesahkan Allah dan percaya kepada Rasulnya serta percaya kepada Al-Qur'annya. Taib. Wa anna man mata 'alal kufri, adapun siapa yang meninggal di atas kekafiran, awisyirkil akbar, atau meninggal setelah dia melakukan kesyirikan yang besar, faqad aujaballahu lahun nar, meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Rasul, meskipun dia mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta, tapi tidak percaya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan ahli kitab, maka dia kekal di neraka. Dia penghuni neraka. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sungguhnya siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggal dalam keadaan demikian, maka Allah haramkan syurga atasnya, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Surat Al-Maidah ayat 72. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah, demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam genggamannya, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, tidaklah seorang pun dari umat ini setelah Nabi diutus
mendengar kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yahudiyun wala Nasraniyun, dari kalangan Yahudi atau Nasrani, summa yamut, kemudian dia meninggal, walam yu'min billadhi ursiltu bih, dan tidak beriman terhadap risalah yang aku bawa. Orang Yahudi dan Nasrani percaya kepada Allah, tapi tidak percaya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak percaya kepada apa yang beliau bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali dia adalah penghuni neraka. Wa qad kana ammatus salaf min ashaddin nasi khaufan ala anfusihim ala quwwati imanihim wa kathrati a'malihim. Dan ternyata para salaf kita itu, generasi awal dari umat ini, adalah generasi yang paling takut terhadap diri mereka, terhadap jiwa mereka, ala quwwati imanihim wa kathrati a'malihim, padahal iman mereka iman yang kuat, amalan mereka amalan yang banyak, ya. Tapi takut jangan sampai ditutup dengan kesyirikan, jangan sampai kakinya tergelincir, ya, dan tidak kokoh di atas keimanan, ya. Takut. Kalau kita zaman sekarang mudah sekali, apalagi ya fenomena-fenomena akhir tahun begini, sangat mudah bermain-main dengan dosa besar, ya. Mungkin dia menganggap nanti Allah mengampuninya atau setelahnya bersyahadat lagi. Ala kulli hal, para sahabat, para salaf sangat takut dengan perkara-perkara seperti ini. Kalau penghulu para anbiya mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya. Jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah sanam, ya, patung, ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, lisani hadza awradanil mawarid, lisanku ini, ya. Beliau mengambil lisannya lalu mengatakan, dia ini, lisanku ini, awradanil mawarid, selalu menggelincirkanku ke dalam perkara-perkara yang mencelakakan diriku. Itu Abu Bakar, ya. Dan dalam satu kesempatan beliau mengatakan, lau ihda qadamaya fil jannah wal ukhra kharijah ma amintu min makrillah. Jika sekiranya kakiku sebelah ini, sebelah kanan di surga, dan yang kiri belum di surga, itu saya belum menjamin saya masuk surga. Masih ada, ya, kekhawatiran jangan-jangan Allah memutuskan yang lain, ya. Dan kalau beliau ditanya tentang Al-Quran, apa makna ini dan itu, beliau bilang, ayyu ardin taqiluni wa ayyu sama'in tadilluni, bumi mana lagi yang akan aku pijak, atau langit mana yang akan menaungiku kalau aku berkata, menafsirkan apa yang ada dalam Al-Quran tidak seperti sebenarnya, tidak seperti pada yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Yaitu orang dulu. Kalau sekarang mudah-mudah dalam menafsirkan Al-Quran, ya, bahkan ada yang menggunakan metode cocok logi dan seterusnya, ya. Tidak mengikuti metode para salaf, ya, dalam ilmu-ilmu tafsir mereka. Adapun Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, laitani akhruju minha la li wala amali, seandainya atau alangkah baiknya aku keluar dari dunia ini tanpa sedikit pun aku punya darinya. Dari dunia ini
dan wala alayya, dan tidak juga aku membawa dosa, ya. Tidak punya harta benda yang ditinggalkan dan tidak juga membawa dosa menuju Allah Subhanahu wa taala. Laitani, angan-angan, berharap, ya. Tapi selama kita di dunia, ya, keinginan untuk mendapatkan harta itu sangat menggebu-gebu. Tapi ternyata harta juga membawa kita ke dosa. Wa yaqul, dan dia juga berkata radhiyallahu anhu, laitani kuntu sya'ratan fi sadri Abi Bakar. Ya. Laitani, ya. Alangkah baiknya saya ini hanya sehelai rambut di dadanya Abu Bakar. Sehelai rambut, ya. Kalau orang-orang kafir di akhirat itu mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba, ya. Seandainya aku ini hanya pasir saja, tanah saja yang dipijak-pijak, tidak ada pertanyaan setelahnya, ya. Kalau Abu Bakar mengatakan laitani wardatun tusham, ya. Seandainya saya ini sekuntum bunga yang dicium saja, manusia mengambil manfaat darinya, mencium aromanya, setelah itu ditinggalkan dan tidak ada hisab. Di akhirat Allah tidak menghisab bunga, ya. Aisyah bintu Abi Bakar, istri Nabi SAW, mengatakan, la nafsi ahqaru indi min an yanzilallahu aw yunazzilallahu fiyya Qur'ana. Diriku ini sangat hina, tidak pantas, tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala turunkan perkaraku, Al-Quran, turunkan Al-Quran untuk masalahku, ya. Beliau sempat dituduh berzina, ya. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh berzina, dan kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala untuk bara'ah, ya. Untuk mensucikan beliau dari tuduhan itu. Nah, Aisyah mengatakan, siapa sih saya sampai harus ayat turun untuk mensucikan saya, padahal saya sendiri melihat diri saya ini sangat hina, tidak pantas untuk hal itu. Nah, ini para salaf, ya. Kemudian Abdullah bin Mubarak dari seorang tabi'in mengatakan, ketika ini Abdullah bin Mubarak ini orang yang kaya raya. Di antara kebiasaan beliau, kalau datang musim haji, itu beliau umumkan, siapa yang mau berhaji bersama saya, bawa perbekalan kalian, simpan di gudang saya. Jadi semuanya datang bawa perbekalannya yang sesanggup dia saja. Kemudian pergi bersama kafilah hajinya Abdullah ibn Mubarak. Sampai di Mekah sudah selesai haji, mau pulang, beliau berikan uang untuk belanja hadiah, belanja hadiah. Nanti sampai di Irak, setelah sampai di Irak beliau bilang, iya, ambil barang-barang kalian di gudang. Jadi beliau menanggung semuanya, ya. Tapi agar orang mau ikut sama beliau, begitu caranya, bawa perbekalan kalian, ya. Ini ketika di mauqif Arafah, ya, ketika semuanya sedang wukuf, beliau mengatakan perkataan yang masyhur. Apa kata beliau itu? Beliau mengatakan, laula anni fihim laqultu ghafarallahu lahum. Ya, jika sekiranya aku tidak ada di tengah-tengah mereka, aku sudah mengatakan Allah telah mengampuni mereka. Apa artinya? Beliau secara tidak langsung mengatakan, karena keberadaan saya di tengah-tengah mereka, saya tidak bisa menjamin apakah Allah mengampuni mereka ataukah tidak. Karena yang paling banyak dosanya saya. Itu Abdullah ibn Mubarak, ya.
seorang tabi'in dan ahlul hadis, ya. Di antara panutan para imam-imam, ya. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, khalaqal khalqa ala ma arad. Allah menciptakan makhluknya sesuai keinginannya, keinginan Allah, bukan keinginan makhluknya itu. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Dan setiap makhluknya itu diberi kemudahan untuk tujuan Allah ciptakan dia itu. Kama jaa fil hadis, sebagaimana hal itu disebutkan dalam hadis. Ya, hadisnya itu ketika nanti akan disebutkan di sini. Ya. Syekh menyebutkan, fa kullu syai'in fi hadzal kauni la yaqa illa bi masyiatihi subhanahu. Segala sesuatu pada alam raya ini tidak terjadi, ya, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bakteri-bakteri, makhluk Allah yang paling kecil ini pun, ya, tidak bergerak kecuali atas izin Allah. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis, an Ali radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi janazah. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiring jenazah. Fa akhadha syai'an faja'ala yankutu bihil arda. Maka Nabi mengambil sesuatu kemudian menancapkannya pada tanah. Faqal, lalu beliau bersabda, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'adahu finnar. Ma minkum, tidak ada seorang pun dari kalian, illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar, kecuali telah dituliskan tempatnya di neraka. Bukan di surga ini, kecuali telah dituliskan tempatnya di neraka. Wa maq'aduhu minal jannah, dan juga tempatnya di surga. Kita kan nanti pada saat malaikat maut datang, itu kita akan diperlihatkan surga dan neraka. Jika kita orang saleh, dia akan mengatakan, ini tempatmu di neraka kalau kamu bermaksiat kepada Allah. Tapi karena kamu orang baik, maka Allah ganti dengan surga. Maka kita pun diperlihatkan surga, lalu kita tersenyum, lalu ruh kita dicabut. Ya. Ini mauqif yang pertama. Kemudian mauqif yang kedua, ketika di barzakh. Ya. Setelah ditanya fitnah kubur selesai, ya, selesai fitnah kubur. Fitnah kubur itu ditanya, bukan azab kubur. Ya. Setelah itu diperlihatkan neraka dan surga. Diperlihatkan neraka, ini tempatmu kalau kau bermaksiat kepada Allah. Tapi karena kamu orang baik, orang saleh, maka Allah ganti dengan surga. Maka diperlihatkanlah surga. Lalu dia mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, segera tegakkanlah hari kiamat itu. Dia ingin masuk surga. Taib. Qalu, maka para sahabat kala itu bertanya, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina? Kalau begitu ya Rasulullah, kita tidak usah beramal, kita bertawakal saja pada apa yang telah Allah gariskan untuk kita. Afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal? Apakah cukup kita bersandar, ya, kepada takdir kita dan meninggalkan amal, meninggalkan perbuatan saleh? Ya. Qal, maka Nabi menjawab, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, karena setiap orang itu diciptakan berdasarkan apa yang Allah mudahkan untuk dia. Ahli syurga akan dimudahkan amalan-amalan baik untuk dia lakukan. Ahli neraka akan dimudahkan amalan-amalan buruk untuk dia lakukan. Dipermudah.
fakullun muyassarun lima khuliqalah. Amma man kana min ahli sa'adati fayuyassaru li amali ahli sa'adah. Orang yang bahagia, penghuni syurga, akan dimudahkan amalan-amalan penghuni syurga. Wa amma man kana min ahli syaqa, dan siapa yang termasuk penghuni neraka akan dimudahkan fayuyassaru li amali ahli syaqawah. Dia juga akan dimudahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan amalan ahli neraka. Thumma qara'a, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup hadisnya itu dengan membaca firman Allah pada surat Al-Lail ayat ke-6, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun siapa yang berinfak wattaqa, dan mencari-cari amalan untuk meningkatkan ketakwaannya atau menjadikan amalan itu tameng antara dia dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan percaya dengan balasan syurga. Berinfak, percaya ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala, itu berupa syurga, maka akan Allah mudahkan langkah-langkahnya menuju syurga itu. Adapun yang bakhil, yang tidak mau berinfak, wastaghna, dan merasa cukup dengan amalan-amalan kecilnya, wa kadzdzaba bil husna, dan tidak percaya adanya hari pembalasan, tidak percaya adanya syurga, maka akan dimudahkan untuk perbuatan-perbuatan ahli neraka. Kita ini pada saat berada di alam rahim, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menulis takdir kita. Dan di antara yang ditulisnya itu rizkinya dan ajalnya. Rizkinya dan ajalnya. Dalam redaksi yang lain, malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ayyu rabb, syaqiyyun am sa'id?" Dia ini hamba yang syaqi, hamba yang celaka, atau yang sa'id, atau hamba yang baik, yang selamat. Itu ditulis pada saat kita dalam kandungan ibu kita. Nabi mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu alayhi al-malak fayu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun huwa aw sa'id. Sungguhnya kalian itu dikumpulkan penciptaan kalian dalam rahim ibu kalian dalam masa 40 hari nutfah, kemudian 40 hari berikutnya mudghah, kemudian 40 hari berikutnya alaqah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menulis 4 perkara. Rizkihi wa ajalihi, rizkinya, ajalnya, amalnya, wasaqiyyun huwa am sa'id, dan apakah dia orang baik ataukah orang buruk. Lalu Nabi mengatakan, fa wallahu alladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli syurga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira', sampai tidak ada batas antara dia dengan syurga kecuali sehasta saja. Fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli an-nari fayadkhuluha. Kemudian Allah menentukan yang berbeda, yang lain. Dia melakukan amalan ahli neraka, lalu ditutup kehidupannya dengan perbuatannya itu, maka dia pun masuk neraka.
wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'. Dan salah seorang di antara kalian itu beramal dengan amalan ahli neraka sampai tidak ada jarak antara dia dengan neraka itu kecuali sehasta saja. Fayasbiqu alaihi al-kitabu, lalu berlakulah takdir Allah Subhanahu wa taala, fayamalu bi amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Kemudian dia melakukan amalan ahli syurga dan dia pun diwafatkan setelah melakukan amalan itu, maka dia pun masuk syurga. Nah, jadi ini tentang takdir. Jadi seperti itulah. Lalu Imam Asy-Syafi'i menyebutkan, وَأَعْرِفُ حَقَّ السَّلَفِ الَّذِينَ اخْتَارَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم وَأُحَدِّثَ بِفَضَائِلِهِمْ وَأُمْسِكُ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ صَغِيرَهُمْ وَكَبِيرَهُمْ. Dan aku mengetahui dan aku mengakui hak para salaf yang Allah Subhanahu wa taala telah pilihkan mereka untuk menemani nabi mereka, nabinya sallallahu alaihi wasallam. Aku menceritakan keutamaan mereka para salaf itu, dan aku menahan diri dari membicarakan perselisihan mereka. Para sahabat juga berselisih, ya. Imam Syafi'i mengatakan, aku menahan diri, tidak mau membicarakan kenapa mereka berselisih, yang benar ini, yang salah ini, tidak mau, ya. Lalu apa kata Syekh? Thumma qarrara al-Imam Syafi'i jumlatan ukhra min mu'taqadi ahli al-hadith. Kemudian Imam Syafi'i menyebutkan perkara yang lain dari akidah ahlul hadis. Fabayyana annahum ya'rifuna makanata as-salafi wa yunazzilunahumul manzilata al-la'iqata bihim. Bahwa ahlul hadis itu mengetahui kedudukan para salaf dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka memposisikan para sahabat itu pada tempat yang layak bagi mereka. Wal maqsudu bis salaf kama qala fi shihah, dan dimaksudkan dengan salaf itu adalah setiap orang yang mendahului kita. Itu disebut salaf secara bahasa. Namun secara istilah yang dimaksudkan dengan salaf adalah para sahabat, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i ini. Nah, kemudian mengalami perluasan, ya. Kalamul Imam Syafi'i ya'ni bihi as-sahabatu radhiyallahu anhum li'annahum humul ladzina ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Syafi'i memaksudkan bahwasanya salaf itu adalah para sahabat karena Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama memasukkan salaf adalah generasi tabi'in juga, ya. Generasi awal dari tabi'in. Walihada summiya sadrul awal minat tabi'in as-salaf as-salih. Oleh karena itu para tabi'in juga oleh sebagian salaf, oleh sebagian ulama dikategorikan sebagai salafus salih juga. Famin mu'taqadi ahli al-hadith, di antara akidah ahlul hadith, annahum ya'rifuna manzilata as-sahabati fayuhibbunahum wa yu'azzimunahum bima yaliqu bihim. Nah, akidah ahlul hadith itu, akidah ahlus sunnah wal jamaah, menghormati para sahabat, mengagungkan mereka dan menempatkan mereka di tempat yang layak. Kemudian wa yanshuruna fadailahum, menyebarkan, menceritakan keutamaan-keutamaan mereka. Wa yukhbiruna an-nasa biha wa yu'allimunahum iyyaha, bahkan mengajarkan manusia fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, bahkan perbuatan-perbuatan para sahabat. Wa qad tasabaqa al-ulama wal a'immatu fi ta'lifi fi hadzal bab mustaqillan wa min dzalika, dan para ulama kita telah menulis karya-karya khusus tentang keutamaan para sahabat. Imam Ahmad bin Hanbal
ya, wafat tahun 241 Hijriah, menulis kitab Fadailus Sahabah, keutamaan-keutamaan para sahabat. Kemudian setelahnya Imam An-Nasa'i, ya, wafat tahun 303 ya, Hijriyah, menulis kitab Fadailus Sahabah. Dan juga Al-Imam Ad-Daraqutni, ya, wafat tahun 385, menulis kitab juga judul yang sama, Fadailus Sahabah. Dan Imam Asy-Syafi'i wafat tahun 205 Hijriyah, ya, menulis kitab ya Musnad Al-Imam Asy-Syafi'i, disebutkan padanya Fadailus Sahabah. Juga Imam Muslim, Imam Al-Bukhari, imam-imam Ahlul Hadis, semuanya menuliskan satu bab khusus Fadailus Sahabah, ya, keutamaan-keutamaan para sahabat. Wa kadzalika Ahlul Hadis yumsikuna amma hasala baina as-sahabati min shijarin wa ikhtilafin wa iqtitali ma'tiqadihim annahum ma baina mujtahidin musib lahu ajran wa mujtahidin mukhti lahu ajrun wahid. Dan Ahlul Hadis ini menahan diri mereka, tidak membicarakan apa yang terjadi sengketa antara para sahabat, ya. Bahkan peristiwa-peristiwa perang antara para sahabat, ya, mereka tidak menceritakan yang benar ini, yang salah ini, tapi mereka menyebutkan bahwa para sahabat itu mujtahid, ahlul ijtihad. Yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala, tidak ada dosa. Karena para sahabat menginginkan kebaikan, yang mereka cari adalah kebenaran, ya, bukan dosa, bukan kesalahan. Nah, ketika seorang itu berusaha untuk melakukan yang baik, tapi ternyata salah caranya, salah jalannya, niatnya baik, dan dia berijtihad untuk hal itu, maka dia mendapatkan 1 pahala. Mendapatkan 1 pahala. Jika benar dan caranya juga benar, maka mendapatkan 2 pahala. Ya. Wa annahum awlan nasi bi rahmatillahi wa afwihi wa maghfiratihi lima lahum min hasanatin wa sawabiq ila kulli khairin wa bar. Ila kulli khairin wa bir, ya. Dan para sahabat itu orang yang pertama kali atau orang yang pantas dan layak untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan pengampunannya, karena mereka adalah generasi awal yang lebih pertama percaya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan lebih pertama percaya kepada Al-Qur'an yang dibawanya. Dan mereka orang yang menyebarkan kebaikan itu sampai kepada kita ini. Walima dzakarahu Allah anhum fi aktsara min mawadhi'i fi kitabihi wa ala lisani nabiyhi min annahu ghafara lahum wa radiya anhum wa a'adda lahumul jinan. Dan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'annya pada beberapa ayat, bahwasanya Allah telah mengampuni mereka dan meridai mereka, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal tersebut, bahwa Allah meridai para sahabatnya dan mengampuni para sahabatnya. Di antaranya Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Was-sabiqunal awwalun, dan generasi-generasi awal yang lebih awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, ya sahabat, ya. Walladzina tabauhum bi ihsan, ya, dalam Islam ini kalau kita bilang muhajirin itu sahabat, al-ansar juga sahabat, tidak ada tabi'in, tidak ada atba'ut tabi'in, apalagi kita, ya. Dan yang mengikuti cara hidup mereka dengan cara yang baik, walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum
Allah ridha kepada mereka, dan mereka juga ridha kepada Allah, dan Allah siapkan syurga bagi mereka. Syurga bagi mereka. Syurga itu tidak ditempati kecuali telah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ridha Allah itu tidak didapati kecuali telah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Jangan kalian mencela para sahabatku. La tasubbu ashabi, fawalladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba, jika sekiranya salah seorang di antara kalian berinfak di jalan Allah lillahi ta'ala, hartanya itu sebesar gunung Uhud, yang dia infakkan emas, berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Masya Allah, siapapun di dunia ini tidak punya emas sebesar gunung Uhud. Kalaupun ada mungkin Qarun, tapi ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala dengan harta-hartanya itu. Infak sebesar itu, apa kata Nabi? Ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Itu tidak sepadan, tidak semisal, tidak seberharga infaknya para sahabat, mungkin ya satu genggam emas atau setengahnya. Jadi para sahabat punya keutamaan yang melebihi siapapun generasi setelah mereka. Jadi antara akidah Ahlus Sunnah tidak mencela para sahabat, tidak ikut terlibat dalam perselisihan mereka, dan tidak juga menyalahkan mereka, apalagi mencaci maki mereka. Karena dalam Islam ada sekte-sekte yang mencaci, bahkan menentukan bahwa semua para sahabat itu murtad setelah wafatnya Nabi, kecuali hanya 5 atau 6 orang saja. Nah, ini sekte sempalan yang sangat sesat. Bahkan mendahulukan dari khulafa yang 4 ini, mendahulukan salah satunya saja daripada yang lain. Ahlus Sunnah sepakat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ini secara urutan. Jika ada yang mengajukan atau memajukan Ali daripada Uthman, maka dikategorikan sebagai sekte yang lain, bukan Ahlus Sunnah. Seperti Zaidiyah. Zaidiyah ini sempalan Syiah, tapi lebih dekat kepada Ahlus Sunnah. Perbedaannya, mereka lebih mendahulukan Ali daripada Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Jadi siapa yang mendahulukan Ali daripada Abu Bakar, Umar, dan Uthman, berarti dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini. Dalam hal ini. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, wa uqaddimu Abu Bakar, dan aku memposisikan Abu Bakar yang pertama, thumma Umar, kemudian Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu an, thumma Uthman, kemudian Uthman bin Affan Dzun Nurain radhiyallahu anhum, thumma Aliyan radhiyallahu anhum ajma'in. Fahumul khulafa'ul arba'atur rasyidun. Mereka inilah khulafa atau 4 orang khulafa ar-rasyidun. Adapun penjelasannya nanti kita ambil pada pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa disampaikan pada subuh hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan. Fadhal. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu
Allah menciptakan manusia, apakah Allah sudah menetapkan takdir baik dan takdir buruk seseorang itu? Misalnya Allah sudah menetapkan dia bahwa dia ini nanti ahli neraka surga. Nah, karena dikatakan bahwa siapa yang akan menjadi penduduk ahli surga akan dipermudah langkahnya ke sana. Kemudian siapa yang ditakdirkan menjadi ahli neraka akan dipermudah juga langkahnya ke sana. Nah, pertanyaannya begini Ustaz, kalau memang begitu, kenapa Allah menetapkan seseorang itu takdirnya pun sudah langsung di surga dengan di neraka? Bagaimana ada orang dilahirkan begitu sudah ditakdirkan memang ke neraka nanti atau di surga? Bagaimana ini proses? Iya. Masya Allah. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan rukun takdir itu ada yang membaginya 2, ada yang membaginya 4. Ya. Bahwa kalau kita percaya atau dalam mempercayai takdir itu kita mesti tahu 4 hal, yaitu yang pertama adalah al-ilm, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan segala sesuatu. Ya. Jadi Allah menciptakan kita, Allah juga tahu di mana tempat kita nantinya. Allah tahu, itu ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kitabah. Allah telah menulis ilmunya ini pada lauhil mahfuz. Ya. Dan semuanya sudah selesai. Kemudian yang ketiga, al-masyiah, bahwa semua yang Allah tahu dan yang Allah catat itu tidak terjadi kecuali atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, makhluk, al-khalq, Allah menciptakan segala sesuatunya. Jadi Allah yang menciptakan kita, Allah yang menentukan takdir kita, dan takdir kita itu berdasarkan masyiah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Allah putuskan untuk aturan dunia, aturan alam semesta ini ada 2 takdir. Ada dibilang takdir kauni syar'i, ya. Ada takdir yang sifatnya syariat, dan ada takdir yang sifatnya tabiat atau mesti ada seperti itu dalam kehidupan dunia kita. Jadi Allah mentakdirkan harus ada kekafiran, harus ada yang saleh dan harus ada yang taleh, harus ada buruk dan baik. Tidak boleh tidak, harus ada dalam kehidupan dunia. Ya. Itu takdir Allah. Ya. Ini dibilang kauni qadari. Ini takdirnya namanya kauni qadari. Ketentuan Allah yang berkaitan dengan alam semesta. Bahwa harus ada hamba-hambanya yang tidak mengimani Allah subhanahu wa ta'ala, itu harus ada. Ya. Karena kapan tidak ada, maka Allah akan mengganti dengan generasi yang lain yang tidak percaya kepada Allah, atau Allah selesaikan hidup dunia ini, umur dunia ini. Dan kita tahu dunia ini akan selesai kalau tidak ada seorang muslim pun di atas dunia ini. Bahkan Allah akan mengirim angin dingin untuk merenggut semua nyawa orang yang beriman, meskipun imannya itu hanya sebesar zarrah. Ya. Semuanya mati, sehingga tidak ada lagi seorang yang beriman di atas muka bumi ini. Baru Allah menurunkan kehendaknya untuk kiamat. Ya. Jadi seperti itu. Dunia ini akan tetap ada selama ada kebaikan, ada keburukan. Ini hukum alam, ya, yang Allah tentukan untuk kauninya seperti itu. Adapun syar'i qadari, ketentuan syariat, Allah wajibkan semuanya beriman. Itu Allah wajibkan. Jadi ada hukum alam yang Allah haruskan adanya kekafiran dan keimanan pada hukum alam itu,
Tapi secara syariat Allah wajibkan untuk semuanya beriman. Tujuannya iqamatul hujjah. Tujuannya itu adalah untuk Allah menegakkan hujjahnya, sehingga setiap orang diberi akal. Setiap orang diberi akal untuk berfikir. Nah, dengan akal inilah Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai hujjah. Ketika di hadapan Allah, dia akan mengatakan, "Ya Allah, kenapa aku begini dan begitu?" Allah akan memberi hujjah dengan, "Apakah tidak datang, kamu tidak mendengar adanya kerasulan, adanya nabi ini dan nabi itu, adanya orang yang menyuruh kepada keimanan, kenapa kamu tidak beriman?" Nah, jadi seperti ini. Contoh konkretnya begini. Telah ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala yang azali dan juga tertulis dalam Lauhil Mahfuz dan juga menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala bahwa Abu Jahal atau Abu Lahab yang menjadi pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak akan beriman dan tempatnya di neraka. Itu sudah selesai, final ya. Tapi secara syariat Allah Subhanahu wa taala wajibkan Nabi untuk menyampaikan ini kepada mereka agar mereka beriman, kepada Abu Jahal untuk beriman, kepada Abu Lahab untuk beriman. Tapi mereka tidak beriman. Kenapa mereka tidak beriman? Bukan karena takdir. Karena Allah telah menentukan ilmunya seperti itu, masyiahnya seperti itu, dan akal yang Allah berikan kepadanya untuk menimbang-nimbang, untuk berfikir ya. Sehingga Abu Lahab, Abu Jahal itu ketika ditanya, "Kenapa engkau menolak dakwanya Muhammad? Bukankah Muhammad itu telah engkau kenal sejak dulu, dia begini dan begitu?" Ya. Kata Abu Jahal, kami dan Bani Hashim itu berlomba-lomba dalam berkhidmat, memberi khidmat ke Baitullah, Ka'bah. Ya. Mereka memberi minum kepada jamaah haji. Ya, tugas kami adalah memberi keamanan. Tugas kami memakaikan kiswah untuk Ka'bah. Itu sudah dibagi-bagi. Dan ini syaraf, kemuliaan. Tapi ketika dia mengatakan dia adalah seorang nabi, siapa di antara kita yang bisa untuk itu lagi? Ya. Ya. Jadi penolakan Abu Jahal itu bukan karena apa yang dibawa oleh nabi itu tidak benar. Benar. Cuman karena gengsi, status sosial ya. Makanya dia menolak untuk beriman ya. Begitu juga dengan Abu Lahab, pamannya Nabi ini ya. Pamannya Nabi ini ya, setuju dengan pendapat Quraisy itu. Muhammad ini ada-ada saja ini, biarkan sajalah, jangan mengakui kenabian, biar kita hidup aman damai seperti ini ya. Tapi karena Nabi diperintahkan untuk menyampaikan itu, makanya adalah adanya penolakan-penolakan. Nah, penolakan-penolakan ini tidak bisa di akhirat nanti mereka berhujjah dengan takdir. Berhujjah dengan takdir tidak bisa. Ya, tidak bisa mengatakan, "Ya Allah, bukankah engkau ciptakan aku dalam keadaan engkau memberikan takdir kepadaku untuk harus seperti ini, dan yang aku lakukan itu adalah apa yang telah engkau takdirkan." Ya. Tidak bisa seperti itu. Karena ada akalnya yang bisa menimbang-nimbang. Dan Allah akan mengatakan kepadanya, "Bukankah telah datang kepada kalian fulan, pada kalian Muhammad, membacakan ayat-ayatku, menyampaikan hujjah-hujjahnya, tapi kalian menolak." Ya. Ini hujjahnya Allah untuk orang-orang kafir. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bagaimana kisahnya Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihi salam.
Ketika Nabi Musa mengatakan anta abul bashar, kamu ini penghulu, bapaknya manusia. Karena satu dosamu saja kita semuanya diturunkan ke bumi. Gara-gara kamu ini. Ya. Kemudian Adam mengatakan, ya Musa, engkau tahu penciptaanku dan penciptaan Taurat. Allah menulis kitab Taurat 40 tahun sebelum aku diciptakan. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah telah menulis kitab Taurat 40 tahun. Kemudian Nabi Adam bertanya, engkau dapati tidak pada kitab Taurat itu firman Allah, ya, wa asa Adam rabbahu faghawa. Ya. Nabi Adam bermaksiat kepada Tuhannya dan dia pun sesat. Nabi Musa mengatakan, iya, ada ayat itu pada kitab Taurat. Ya. Lalu kata Nabi Adam alaihissalam, lalu kenapa engkau salahkan saya pada apa yang telah Allah putuskan 40 tahun sebelum aku diciptakan? Nah, jadi kesalahan yang kemarin juga telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Jika takdir itu dijadikan sebagai hujjah pada sesuatu yang telah lalu, itu boleh. Tapi kalau pada sesuatu yang sedang terjadi dan akan datang, maka ini tidak boleh. Telah kita sebutkan kemarin, ya. Kalau misalkan dia pelaku dosa besar, kemudian dia bertaubat, lalu ada yang ceritakan kamu pernah melakukan ini dan itu, lalu dia mengatakan itu takdir Allah untuk saya dan saya sudah bertaubat, ini boleh. Itu takdir Allah dan saya sudah bertaubat darinya, ini boleh, ya. Tapi kalau dia ini sedang melakukan dosa besar, tidak sholat misalkan, ayo kita pergi sholat, takdir Allah saya tidak sholat, ini tak boleh. Karena dia masih sekarang ini masih bisa melakukannya. Nah, sama halnya dengan orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang lain. Dia mencuri, korupsi, kenapa kamu korupsi? Ini takdir Allah, salah itu. Salah. Tapi kalau misalkan pada saat itu tidak ada yang bertanya, tidak ada yang mengatakan kenapa kamu korupsi, tapi yang mendominasi dia itu syahwatnya. Dia ingin punya harta yang banyak, tapi setelah mendapatkan semuanya itu dia sadar, kemudian mengembalikan semuanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala atau mengembalikan kepada negara dan bertaubat. Lalu dia dicela dengan perbuatannya itu dan dia menolak atau membela dirinya dengan mengatakan itu takdir Allah dan saya sudah bertaubat darinya, maka ini boleh. Padahal yang telah terjadi. Adapun yang sedang terjadi atau yang akan datang, nah itu tidak boleh kita berhujjah, beralasan dengan takdir. Nah, jadi kenapa kamu berdakwah kepada orang-orang yang sudah jelas-jelas mereka itu penghuni neraka? Siapa yang bilang mereka jelas-jelas penghuni neraka? Ya. Mereka belum ditutup ajalnya dengan apakah mereka itu penghuni neraka atau penghuni surga. Kewajiban kita menyampaikan, ya, selama mereka masih hidup. Kalau mereka tetap dalam keimanannya dan meninggal dengan membawa keimanan yang kafir itu, baru kita mengatakan dia telah ditetapkan oleh Allah sebagai penghuni neraka. Jadi seperti itu, Ustaz. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya, ada sanggahan, silakan. Saya suka juga pengajaran berikut tentang Membahas takdir. Iya. Artinya padat sekali, jadi langsung
pertanyaan dan jawab. Siap, insyaallah. Insyaallah. Luar biasa. Insyaallah. Iya, kayaknya satu pertanyaan saja dan kita cukupkan ya. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.